Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik bersama rekan saya, Bu Ana Mariatul Uyun. Ini ya. Jadi nanti Bu Ana melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya sebagai CGP akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya perlu mensupervisi akademik Bu Ana, itu ya. Baik Bu Ana, selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu Ana ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai CGP dapat tugas untuk melakukan aksi nyata ini di modul 2.3 terkait dengan supervisi akademik. Maka dari itu, apakah Bu Ana sudah siap hari ini? Alhamdulillah siap udah. Baik, nanti apa-apa yang akan Bu Ana laksanakan silakan. Seperti biasanya, karena seorang guru memang program supervisi oleh kepala sekolah itu kan sudah menjadi rutinitas ya. Dan kita sebagai CGP kebetulan angkatan 7 kita juga dapat tugas itu, sehingga kita harus saya pribadi khususnya ya harus melaksanakan itu, dan Bu Ana monggo melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nanti saya di sini berperan sementara sebagai kepala sekolah yang memberikan supervisi akademik. Ya, kalau seperti itu ya Bu Ana ya. Ya, udah. Baik Bu Ana, sebelum Bu Ana nanti melaksanakan praktek pembelajaran, ini saya perlu klarifikasi dulu ya ke Bu Ana ya. Ya, Pak udah. Ini Bu Ana, yang perlu saya ketahui adalah tujuan pembelajarannya apa? Materinya nanti itu tentang bahasa Indonesia, Pak udah, tentang cerita. Cerita Iko dan itu ceritanya itu seorang seekor burung yang bersahabat antara Iko dan Iko itu, yang satunya pemalas dan satunya itu hewan yang rajin, disiplin. Itu udah tujuannya nanti setelah melihat tayangan video yang saya berikan, anak-anak itu bisa mencari siapa tokohnya, bagaimana sifat tokohnya itu, di mana tokoh itu bercerita, jadi latarnya di mana. Jadi dari pembelajaran yang nantinya saya berikan lewat video pembelajaran atau pembelajaran yang menarik, anak-anak itu bisa lebih memahami, lebih mudah memahami. Jadi nggak hanya buku teks saja, walaupun buku panduan anak-anak sudah ada Pak Uda. Jadi saya seni, karena kan kemampuannya anak berbeda Pak Uda. Ya, ada yang audio, ada yang visual, maka dari itu saya berusaha semaksimal mungkin. Makanya sebelum pembelajaran itu saya sudah membuat kelompok. Jadi kemampuan anak-anak itu sudah saya kelompokkan, anak-anak yang berkebutuhan ini. Jadi enak nantinya itu sudah ada kelompok-kelompoknya sendiri, dan juga nantinya ketika pemberian tugas itu sudah tertata, tersusun sesuai dengan kemampuan mereka. Setuju sekali Bu Ana, apa yang sudah menjadi rencana Bu Ana ini dan akan dipraktekkan nanti ya. Iya. Kemudian untuk pengembangan sendiri Bu Ana, dalam hal pengembangan apa yang hendak Bu Ana ingin capai dari pengembangan? Untuk pengembangannya di kemampuannya anak-anak itu Pak Uda. Jadi lewat kemampuannya anak-anak, saya mempunyai strategi pembelajaran dengan misi saya yang menarik tersebut, dengan menggunakan konten-konten, dengan menggunakan media pembelajaran yang bagaimana sekiranya anak itu mampu, sehingga anak-anak itu bisa memecahkan permasalahan atau memecahkan soal-soal yang saya inginkan. Jadi kemampuan anak untuk bisa memecahkan masalah ya? atau soal-soalnya itu. Kemudian Bu Ana, terkait hal ini tentu seorang guru butuh strategi untuk melaksanakan apa yang menjadi pembelajaran, kemudian apa yang ingin dikembangkan, gitu kan? Jadi strategi dari Bu Ana ini nanti apa yang akan dipersiapkan atau yang akan dilakukan itu Bu Ana? Strateginya seperti apa? Strateginya itu menggunakan pembelajaran yang
Yang sudah ke rumahnya Amel? Kemana Amel? Nggak ada. Berarti Amel Alfa. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cerita. Jadi nanti di sini Bu Ana ngasih tayangan video tentang cerita Kiki dan Kiko, seekor burung yang bersahabat, dan burungnya itu yang satu pemalas, yang satu dia rajin. Ada yang sudah membaca bukunya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, Bu Ana siapkan dulu untuk slide-nya. Kita akan menonton video di slide berikutnya. Bu, izin dulu ya. Saya Iya, Pak. ingin sama-sama memperhatikan videonya. Jadi Ya. saya izin duduk di belakang ya. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Cari tempat yang kosong ya Pak ya. Semangat hari ini walaupun masih bulan puasa anak-anak. Terus semangat. Wis kok puasa? Kok puasa terus saya kemarin nggak mau puasa. Oh puasa sekarang sudah. Nah sebelum Bu Ana mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Sob yang dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran hari ini Bu Ana ingin tahu perasaan sampean mulai dari rumah tadi sampai sekolah. Ya, seperti biasa Bu Ana akan membagi post-it ini. Gambarkan perasaan sampean. Dikasih dikasih nama ya. Bahagia, iya apa enggak? Iya. Kenapa kok bahagia? Bu Ana tunjuk satu, Vina. Ke depan. Ini ya. Vina beri nomor.
duduk. Ada lagi yang mau maju? Seril sini. Emosinya Seril hari ini senang. Kenapa kok senang? Karena buka puasa. Ini sedih. Maju Noel, kenapa kok sedih? Mana Noel? Sini. Berdiri. Sini loh. Ayo berdiri. Noel. Kenapa kok sedih? Kenapa kok sedih? Hah? Gak boleh malu. Kenapa kok sedih? Hah? Kenapa kok sedih? Oh, soalnya kasihan sama mamanya. Kenapa mama? Sakit tak? Oh, mamanya sakit, makanya dia sedih. Berarti Noel sangat sayang sama mama. Kalian juga harus sayang sama mamanya. Ya? Pinter. Duduk. Sudah. Walaupun Noel sedih, tapi Noel tetap semangat kan Noel? Oh, tetap semangat karena pelajaran hari ini sudah. Tadi sudah tahu emosi kalian hari ini semuanya sangat bahagia. Lagi es breaking dulu, berdiri. Es breaking dulu, berdiri semuanya. Seperti biasanya. Ayo nyanyi bersama. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Ulangi sekali lagi. Masih belum semangat. Yang serempak nyanyinya. Berdiri. Berdiri semuanya. Ayo ulang lagi satu kali lagi. Biar nggak ngantuk. Dennis ngantuk sudah aman. Ayo. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap belajar hari ini, masih ingat nggak kemarin Buana di kelas mengajar apa, tentang apa? Tentang cerita. Dalam cerita ada tokoh, ya enggak? Ada latarnya, ada watak tokoh, ya enggak? Masih ingat enggak? Masih ingat. Buana akan menontonkan kalian cerita tentang Iko. Sebelumnya Buana bagikan buku pakai dulu, ya. Didengarkan. Mereka bernama Kiki dan Iko. Kedua burung itu bersahabat, tetapi habitat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Dia berolahraga di dahan-dahan pohon, melompat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan bunga. Kiki paling senang bila dia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi Kak Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiki sebaliknya. Dia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas titik kopi. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, itu selalu sakit. Kiki jengkel seperti masalah itu, karena dia tak bisa melewati dunia. Kiki mencari apa? Dengarkan itu. Agar Kiki tidak malas Belum.
Satu kelompok, satu kelompok. Pohon dan bernyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Sahut matahari. Kenapa engkau makan cacing? Belum. Bagaimana rasanya? Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sedih dirimu. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi. Kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing. Kau akan cari cacing di mana? Baiklah. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Dia bersusah payah membangunkan. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah kau ingin memakannya? Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Mereka pun sarapan pagi di hari gembira. Kiki, aku sudah makan cacing. Jadi aku adalah burung sejati. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Ayo berlatih. Siapakah yang sering bangun pagi? Yang sering bangun pagi adalah Kiki. Nah, sudah selesai. Ya, sekarang di hadapan kalian semua itu, di hadapan kalian semua ada kertas putih. Nah, kertas putih tadi sampean kan sudah mendengarkan cerita siapa tadi? Kiki dan Kiko. Kiki dan Kiko itu siapa? Burung. Nah, burung ya enggak. Sekarang tugasnya kalian tulis yang sebelah sini. Tulis nama tokohnya siapa, sifatnya Kiki gimana, sifatnya Kiko gimana, Kiko dan Kiki berbincang-bincang gimana. Tulis di kertasnya itu. Ditulis dulu. Nah, yang ini dan yang sini, kelompok sini, ya kelompok di sebelahnya Bu Hana ini menuliskan sifatnya dan nama tokonya saja. Iya, kelompok sini. Sifatnya nama tokonya. Siapa tadi dicerita? Kiki dan Kiko. Kiki dan Kiko sifatnya gimana? Yang sini tulis nama tokonya siapa? Cerita. Ayo tulis nama tokonya dalam cerita itu ada siapa? Tulis. Yang sini tulis nama tokonya. Yang sini tulis nama tokoh dan sifatnya. Yang sana tulis nama tokoh, sifat dan tempat dia berbincang-bincang tadi di mana? Ayo tulis. Dari salah situ langsung ya. Tokohnya siapa saja? Yang mana? Tokohnya siapa? Bola kecilin dan bola Tokohnya siapa? ya banyak kegedean tapi saya gedean mikir. Tokohnya siapa? Masing-masing
Aturan yang ini. Ya wes. Nanti siapa yang maju ke depan ya? Pilih. Yang ini nulis. Wes tulis. Wes tulis. Sifat ini tadi apa? Sifatnya itu gimana? Ya, mulai awal. Yuk, rembuk. Dengar teman-teman suaranya Dimas? Ya. Kiki dan Kiku, sifat Kiki, rajin bangun pagi-pagi. Sifat Kiku, tidak suka bangun pagi-pagi atau pemalas. Sifatnya Kiki, katanya kelompoknya Dimas, itu rajin. Kalau sifatnya Kiko, kata kelompoknya Dimas, pemalas. Betul apa salah? Setuju apa enggak? Setuju, sesuai dengan ceritanya tadi ya. Ayo kelompoknya siapa yang berani rajin? Oh Misbah, ayo Bah, ayo Bah. Namanya siapa? Namanya Misbah. Kelompoknya tadi siapa namanya, Mbak? Kelompoknya Kiki dan Kiko. Sudah, duduk. Siapa lagi yang berani dalam cerita tadi, Denis? Kiki dan Kiko. Adnan berani ke depan jalan.
siapa? Lydia. Tokonya tadi siapa namanya? Kiki dan Kiko. Lihat sama. Sifatnya bagaimana? Lihat sama. Sifatnya Kiki gimana? Suka bangun pagi. Sifatnya Kiku? Malas bangun pagi. Iya enggak teman-teman? Iya. Siapa yang suka bangunnya itu siang? Enggak. Siapa? Nike. Kenapa kamu suka bangun siang? Kayak sifatnya siapa berarti Nike? Kiku. Kenapa? Kalau malu tidak berapa? Nama tokonya siapa? Kiki dan Kiku. Sifatnya gimana? Tadi Kiko dan Kiki itu berbincang-bincang gimana? Tiang pohon, di dahan pohon. Yuk, sudah ya. Baca. Gantengnya hilang, Mas kan ganteng kan ya? Yang keras. Dengar, Aska ngomong dengar. Gak benar. Ayo. Yang keras, Pak. Ayo, ya wes satu tok. Siapa yang ayo yang keras? Siapa? Boleh bang tadi siapa? Kiki. Duduk. Yang nomor dua. Siapa? Kiku. Kalau sudah dikunci, selanjutnya tadi ada siapa saja tokonya tadi? Kiki dan Kiku. Sifatnya Kiki gimana? Rajin bangun pagi. Akhirnya Kiki dapat makanan duluan. Iya enggak tadi ya? Iya. Kalau Kiku gimana? Bangunnya gimana Kiku tadi? Siang. Kalau siang, bangunnya siang, maka Kiku tidak mendapat makanan. Sulit mendapat makanannya. Ya enggak? Ayo siapa yang sifatnya kalian ini ada yang seperti sifatnya Kiki? Acungkan tangan. Siapa? Bangun pagi? Nike, Jaki, Misbah. Makanya Misbah kalau pagi kan? Sudah mandi apa belum tadi? Mandi apa enggak? Oh sudah. Jangan tidur larut malam. Sampai tidur habis terawih sudah tidur. Baris, sudah.
pembelajaran seperti itu, dengan dia melihat langsung tayangan video itu, dia lebih semangat. Nah, otomatis anak-anak itu lebih ingin tahunya itu lebih besar. Jadi banyak pertanyaan dari mereka, seperti yang sudah didengarkan oleh Pak Uda sendiri. Jadi mereka itu sangat antusias, sangat menggelora, ibaratnya kayak gitu. Semangatnya itu lebih daripada kita hanya memberikan materi pembelajaran, hanya menggunakan kata, hanya anak disuruh membaca, itu kayaknya kurang bersemangat anak-anak. Iya. Ya, saya tadi juga sempat melihat teman anak itu, saya lihat antusias ya. Iya, betul. Anak itu kan kalau di rumah sukanya kan kadang juga melihat film kartun gitu Iya, ya. betul, Nah, betul, ini di betul. sekolah juga guru tidak hanya ceramah saja, Nah, tapi betul. ditayangkan dalam cerita itu ada ya. Nah, di dalam cerita itu ada, setelah ada tayangan anak-anak dikasih umpan balik, disuruh menanggapi, lebih senang anak-anak saya lihat itu. Terus Iya. gimana? Dari yang sudah dilaksanakan tadi, tentu sebagai seorang guru masih ada tidak-tidaknya perasaan, ini sudah saya capai, tadi ada yang belum saya capai, gitu ya. Ada yang terlewatkan misalnya, sehingga seorang guru ini kan merasa belum puas penuh. Iya. Sehingga pertanyaan saya, Bu Ana, apa yang sudah Bu Ana capai dan apa yang belum dicapai dari kelas? Kalau yang sudah saya capai itu, saya merasa senang karena murid-murid dengan saya menggunakan metode seperti itu, lewat tayangan video, lewat media konten, itu anak-anak lebih semangat. Kalau yang saya merasa kurangnya, ada beberapa anak yang masih belum bisa memahami atau memahami dengan baik. Jadi ada yang masih bermain sendiri lah. Karena di murid saya itu Pak Uda, ada dua murid itu yang mempunyai bukan keterlambatan Pak Uda. Jadi dia itu tidak bisa komunikasi dengan temannya gitu loh. Kalau enggak terkait hal ini, secara semeling gimana cara mengatasi masalahnya? Nah, saya melakukan pendekatan. Jadi teman-teman yang lain fokus di video, saya melakukan pendekatan dengan dia. Jadi saya ajak komunikasi dia. Jadi saya tanya-tanya sedikit. Memang dia sulit Pak Uda. Membuka mulutnya untuk bercakap itu sulit. Gitu ya. Iya. Nah, itu saya sampai sekarang itu saya masih mencari solusi gimana agar anak ini tuh mampu berkomunikasi dengan temannya, mampu berbaur dengan temannya. Dia itu sangat nggak bisa. Bahkan sampai saya carikan teman yang dia merasa nyaman. Jadi setiap pembelajaran atau setelah pembelajaran berakhir waktunya istirahat, dia itu merasa nyaman dengan siapa. Sampai saya seperti itu mengobservasi dia tiap hari. Tapi memang dia kayak gitu. Otomatis saya mencari solusi lagi. Gimana di rumah mencari tahu dengan orang tua yang seperti itu. Baik, kalau begitu Bu Ana, terkait hal itu tadi, untuk memastikan pembelajaran selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bu Ana harapkan. Jadi dalam pelaksanaan dalam hal ini apa yang akan Bu Ana lakukan selain cara-cara seperti tadi? Dengan cara saya memberikan tugas dalam LKPD Pak Uda. Nah, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik yang sudah saya otomatis kan sudah saya susun dalam RPP, maka anak-anak itu saya kasih soal walaupun saya menggunakan media-media tetap saya tidak keluar dari koridor dan diskusi paketnya juga ada. Jadi walaupun tayangan video itu sudah mati, mereka tetap bisa melihat di buku paketnya itu. LKPD pun saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, jadi yang dia mempunyai kemampuan yang tinggi, saya kasih soal yang sesuai dengan kemampuannya, yang rendah sesuai dengan kemampuannya kayak gitu Pak Uda. Setuju sekali Bu Ana. Terus Iya. ini Bu Ana, observasi di kelas Ya. sudah ya tadi pra-observasi kita sudah ngobrol, kemudian saat observasi sekaligus sekarang pasca observasi ini, mungkinkah ada perasaan Bu Ana yang baik maupun yang kurang baik yang Ibu
rasakan selama melaksanakan pembelajaran tadi yang kebetulan saya ada di dalam? Perasaannya ya, Iya, iya, iya. kalau perasaannya ya anak-anak antusias itu, bahkan saya masih membawa sound, membawa laptop, itu anak-anak antusias itu saya sudah senang. Jadi lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kalau tidak semangatnya, melihat anak-anak yang kurang antusias itu, seperti saya sudah saya ceritakan tadi, itu beban Pak Uda di dalam hati itu. Apakah anak ini nantinya sampai terbawa ke kelas tinggi, kan juga ada beban tersendiri. Nah, kekhawatiran seorang guru, gimana nanti saya mempertanggungjawabkan kepada orang tuanya, itu yang menjadi beban dalam diri saya sampai sekarang ini. Soalnya saya juga belum mendapatkan solusi yang tepat itu. Mungkin dari Pak Uda, apakah ada Pak Uda? Nah, saya rasa terkait hal ini saya juga perlu melakukan supervisi ini. Kalau Bu Ana sempat tanya saya harus kemudian strategi coaching. Ya, di dalam sebuah coaching itu kita menggali dari Bu Ana sebenarnya. Dan kalau ada pertanyaan seperti itu, sebelum saya melakukan sebuah jawaban yang sebenarnya kan, kira-kira ada nggak juga pikiran Bu Ana dari mengalami hal seperti ini itu mengarah ke strategi mungkin ya saya dilanjutkan tadi. Terus dari Bu Ana sendiri kira-kira sempat terpikirkan tidak? Saya nanti kalau akan seperti ini maka saya harus begini gitu. Ada nggak tidak pemikiran seperti itu? Pasti ada Pak Uda. Kita sudahi obrolan kita di pasca observasi ini. Saya ingin tahu terakhir ini ya Bu Ana, setelah mengikuti observasi tadi, kalau boleh tahu apa saja yang Bu Ana dapatkan dari kegiatan? Yang saya dapatkan ya otomatis apa yang nantinya ibaratnya saya mengevaluasi diri saya sendiri Pak Uda ya. Ya. Apa pembelajaran kedepannya itu bagaimana saya harus melakukan apa agar anak-anak lebih antusias lagi, lebih anak-anak itu lebih senang, jadi dia itu merasa butuh untuk belajar. Itu yang saya inginkan Pak Uda. Jadi dia itu mulai berangkat dari rumah itu sudah mempunyai perasaan senang. Nah, ini perlu digarisbawahi. Anak sebelum berangkat sudah punya perasaan senang. senang. Apalagi nanti guru kalau bisa menyuguhkan yang terbaik di dalam kelas, tentu anak-anak semakin senang. Betul. Dan anak tentu juga akan bisa menangkap pembelajaran itu dengan baik. Iya. Nanti misalnya ini ya, ada tugas yang dikerjakan, saya rasa anak-anak mau. Iya. Tidak cuma tugas harian, bahkan ya ini rata-rata ya. Iya. Misalnya nanti saat PTS, penilaian akhir tahun juga, paling tidak anaknya sudah punya pengalaman dan itu akan menjadi suatu yang mudah. Iya. Gitu ya. Baik. Lebih mudah diingat. Siap. Baik. Iya. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Iya, Pak. Saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang DDB angkatan 7 ini. Dan Bu Ana saya mintai waktu, saya mintai bantuan untuk melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan supervisi sebagai tugas saya. Kurangnya mohon maaf Bu Ana ya, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, Bapak semuanya teman-teman CGB khususnya angkatan 7 sekaligus insan dunia pendidikan. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Bu Ana Maria Tuyul sudah melaksanakan praktek saya sebagai supervisi akademik dan Bu Ana sudah melaksanakan sebagai seorang guru dari teman sejawat ini melaksanakan tugasnya, dan saya sudah mendapatkan apa-apa yang saya harapkan, apa-apa yang saya butuhkan. Terima kasih untuk bisa mengikuti bersama-sama pada kesempatan kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.